siang hari ini kita bisa bertemu untuk belajar bareng Gayut Budoyo-Jowo. Salah satunya adalah tentang Kawruh Busono Ngayogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Nur Singgih. Di dalam undangan tertulis Nur Sigit. Sigit itu kakak saya. Faisal Nur Singgih, STP Sarjana Teknologi Pertanian. Jadi makin awal saya ini pangabutan. Seperti halnya Pak Yu adalah insinyur teknik sipil transportasi. Beliau berkecimpung di budaya. Beliau adalah salah satu guru saya. Pak Yu Meniko, salah satu putra dari dalang kesayangan Bung Karno ketika itu, yaitu Ki Pujo Sumarto, Kiai Pujo Sumarto. Kiai Pujo Sumarto, bapaknya Pak Yu, pernah mayang dalang di Taman Siswa. Karena Ki Hajar Dewantara menika karena seneng banget dengan wayangannya Kiai Pujo Sumarto. Oleh karena itu Kiai Pujo Sumarto diberi gelar honoris causa oleh Taman Siswa dengan Ki. Dari Kiai Pujo Sumarto menjadi Ki Pujo Sumarto. Dan sejak saat itulah maka konco-konco budayawan, konco-konco seniman terus nemplek di dewe-dewe dengan Ki. Padahal Ki ketika itu adalah sebagai gelar honoris causa dari Taman Siswa. Dan datanya sampai sekarang, kemarin saya tanya ke Taman Siswa masih ada mas katanya gelar itu. Saya Faisal Nur Singgih, wonten ing Jalan Kaliurang kilometer 1,5 menuju Songo Catur Tunggal Depok Sleman. Kados pun ngendikaaken Pak Yu, setiap hari saya bekerja di Jogja TV di redaksi berita Basa Jawa pawartos Ngayogyakarta. Suaranya kasih. Suaranya betulnya ngrungokke TV karo maca koran. Jadi salah satu materi ini tadi pernah kami babar di Jogja TV dalam mata acara Pocong namanya. Menika sampai dengan 16 seri bersama dengan Pak Yuwono Sri Suwito membedah tentang keraton Jogja, melanjutkan dengan keraton Surakarta. Tentang filosofi keraton tadi sudah diaturkan, dan ini ada sambung rapat, ada hal yang terkait antara dengan perjanjian Giyanti hingga dengan busana ini. Next. Ya. Kalau penjenengan melihat gambar ini, siapakah dalam gambar ini? Siapa? HB9. Oh, J. HB9. Kira-kira gambar ini dijupuk ning ndi? Google. Dari mana kak? Kira-kira apa? Cul. Di mana kak? Salah apa kok? Cumenengan. Di lokasi mana kak? Kraton nanti Ngastino. Di mana kak? Ambatetawa. Lalu ada lagi. Nah, gambar ini, foto ini diambil dari lorong serambi Masjid Gede Kraton Kasultanan Ngayogyakarta. Jadi beliau berjalan ke barat, ini foto ini diambil dari barat ke arah timur. Di pelataran Masjid Gede Kraton Kasultanan Ngayogyakarta. Bukan Masjid Kauman. Ini Masjid Gede Kraton Kasultanan Ngayogyakarta. Kok disebut Masjid Kauman? Karena berada di kampung Kauman. Nah, sejak Hamengkubuwono ke-9 ini, maka busana seperti itu atau santet menika sampun busana keprabon.
sampun busana keprabon disederhanakan. Kenapa? Karena ketika naik tahta HB9 menika dalam era pergantian penjajah ketika itu Skot Belanda dari Jepang, Belanda terus menang. Jadi busana disederhanakan sehingga busana keseharian yang dianggap ngaten menika sampun busana keprabon. Nah, ini yang menjadi jawaban ketika kemarin saya pernah terjadi polemik ketika Kabupaten Sleman kalau tidak salah menika ulang tahun, lalu ada upacara ulang tahun dan janji di lapangan Teguh. Para peserta upacara ngaku busana Jawa, Sultan tidak ngagem jas. Sultan tidak ngagem jas. Wah, terjadi polemik. Nanti suaranya ini kayak di rumah gue langu. Aku disini tuh langu nanti ya. Ini Sultan ini ngerti ora toh? Nanti hilang tata kramane terhadap Pak Sultan. Wong sing pesertane dengan busana Jawa kok Sultan rawuh nganggo jas. Jawabannya ini. Kalau Sultan rawuh dengan busana Jawa, beliau harus dipayungi, harus membawa para prajurit, membawa pusaka dan sebagainya. Dan yang tidak adalah jejering Sultan. Sedangkan ketika berbusana jas, itu yang tidak adalah. Polemik ini juga pernah terjadi ketika Ngayogyakarta sebagai tuan rumah pertemuan Raja-Raja Senusantara. Jadi Raja-Raja Senusantara ngumpul nang Ngayogya nganggo busana kebesaran masing-masing. Karso dalem rawuh dengan jas. Terjadi polemik. Iki kepiye to asli tuan rumah itu malah nganggo jas. Jawabannya ini. Kalau karso dalem rawuh dengan busana ada seperti ini, beliau harus disosongi, kudu nggawa prajurit, kudu nggawa peralatan upacara dan sebagainya. Seakan-akan raja-raja sak Nusantara itu datang ke Yogyakarta sowan kepada Sultan. Padahal derajatnya waduh, Sultan tidak mau pakai itu. Oleh karena itu beliau memakai jas. Sing dipayungi apa nih? Sing dipayungi apa nih? Karena ada payung ini. Yang dipayungi apanya? Keagungan budaya. Gelarnya sebagai raja. Apa nih? Solowe. Busanane apa? Kerajaannya. Jadi yang dipayungi menika bayangannya. Yang dipayungi bayangannya, sehingga bayangan Sultan itu akan tertutup oleh bayangan payung. Apa kok bayangane dadak ditutupi bayangan payung? Karena seorang pemimpin itu tanpa bayang-bayang. Seorang pemimpin tanpa bayang-bayang. Oleh karena itu Sultan dipayungi. Sama seperti tadi Pak Yunus Diko, singgasana, tempat duduk menika untuk seorang raja itu tanpa dengan sandaran. Karena apa? Raja adalah sandaran terakhir bagi kawula ini. Bagi kawula, sehingga sandaran bagi raja adalah hanya pada kula ora ana sandaran. Menika ketingal. Jadi bayangan payung menika nutupi bayanganipun Karso Dalem. Ini foto ini diambil setelah jenengan turun dari Siti Inggil lalu masuk ke pelataran Sri Manganti. Sebelum menuju ke Kedaton, Titi Wanci duduk tengahnya sekitar 12 karena bayangannya pas di bawah. Pas di bawah. Nah, dulu busana keprabon seperti ini. Lalu untuk keseharian disederhanakan seperti gambar awal tadi. Ya. Dekatnya Karso Dalem kaping 9 menika Gubernur Jenderal Lucian Adam. Menika
Terus kepanasan ya wis ben ora digagas. Keluarga itu suka berjemur, Pak. Panas. irne sesisih. Pergane dimakan matahari saka kono, ketika bali matahari saka kene dadi kepanasan terus. Oh, betul. Aku gak ngomong lah. Oh, makanya. Lalu yang perlu diketahui lagi bahwasanya songsong atau payung yang masih untuk mayungi sing isih urip menika tanpa dihias dengan melayu. Jadi payung yang dihias dengan melayu dirobyong ketoke apik to. Menika tiga layon. Itu jenazah. Beberapa waktu lalu saya sempat kaget ketika hari ulang tahun Batul. Ketika ada acara neng lapangan Paseban, kok neng Pak R halaman utama juga terpampang di situ. Kirap para punggawa desa atau mana manggo payungnya dirobyong. Belum baik ya. Padahal dirobyong melati tegese untuk layon. Seakan-akan dunake gendak. Demikian juga pernah terjadi itu di Kabupaten Sleman ketika jamasan Kiai Turunse itu songsong juga dirobyong melati. Saya tanya kepada di dalam yang membawa kok dirobyong melati apa ya mas? Jawabannya simpel. Simpel apa ya mas? Ya wes. Akhirnya saya matur kepada Pak Haji Wulantoro, kepala dinas. Pak, niki nek ra dibenarke mengke ganti patuladan tumrap kawula Sleman. Pripun mas? Iko. Ini kan dirobyong payung layon. Nah, kadang sik ngendika kepala dinas dok buku nek ngomong keluar apa lagi buku. Oke. Gayut Busana Mataraman. Busana ini menurut bahasa sastra Jawa dari DJS Purwodanito berarti renggan atau sanggan. Sedangkan Mataram menika arane praja, nek Mataraman cara kang dipigunakake ing praja Mataram. Cara yang digunakan di bumi Mataram. Busana Mataraman artinya busana cara praja Mataram. Praja Mataram identik dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Walaupun Surakarta masih mlebu Mataram. Pak Juwa sama ngendika, bahasanya Mataram itu dari Kota Gede, Pleret, Kerto, Kartosuro, Surakarta, Ngayogyakarta. Menika lingkup Mataram. Tapi Mataram menika identik dengan Ngayogyakarta. Buktine napa? Buktine PSIM sing duwe Mulyojo. PSIM Mulyojo. Solo senajan Mataram ora duwe PSIM. Kecuali itu juga ketika pagelaran seni. Pak Anom Surotomaya. Lalu ada salah satu tamu yang diminta untuk naik ke panggung. Menika anggenipun obo kanca pengrawit yo cok dimetarangke. Dimetarangke artinya dikasih iringan serepek atau gamelan dengan coro Mataram, coro Ngayogyakarta. Oleh karena itu praja Mataram menika identik dengan Kesultanan Ngayogyakarta. Nah, busana Ngayogyakarta sesungguhnya banyak ragamnya. Ada busana takwa, ada busana pranatan, ada busana atela, beskap, antari, sikepan. Ini baru diantaranya. Masih ada yang lain. Yang untuk kakung, lalu yang untuk putri menika busana kebaya, busana sumekan, busana jagat. Sumekan menika kemben. Terus nek kembenan kuwi dene nutup antara garis ketiak sampai garis ketiak. Ini nutup. Tuh. Ora kok saya medun. Menika busana Ngayogyakarta antawisipun menika. Busana untuk kakung. Nah, busana untuk kakung menika pun sebat busana surjan atau busana takwa berbahan lurik.
Kenapa kok lurik? Karena lurik ini dibuat dari ATBM, alat tenun karo mesin. Sehingga ketika menggunakan busana lurik padha karo murid-murid perajinnya lurik. Ketika menggunakan sebagi atau yang kembang-kembang buatan pabrik secara menopo masal bisa dibuat enak lurik betul ya. Saya pernah ke pabrik lurik di Rapia, jadi dekat kandang Menjangan tadi, Kampung Rapia itu ke timur ada pabrik lurik. Saya mengikuti bagaimana proses dari pewarnaan benang, lalu menyusun benang sesuai dengan rumus. Sesuai dengan rumus makanya ini ada biru, ada hitam, ada kuning. Rumusnya piye? Oh, birunya sekian lek. Terus ditoto hitam sekian lek. Kuningnya sekian lek. Dan itu ditoto dan sehari ketika nenun saya tanya sehari bisa berapa meter? Wah, sedino lah 1 meter itu suka mas. Sehari mendapatkan 1 meter bahan niko pun kata. Meskipun nalika ngapain memakai murid perajin kita. Lalu ada blangkon, blangkon ini. Sinjang iron. Jadi untuk kakung di luar niko sinjangipun iron. Sengaja saya pakai busana Jawa sisa contoh. Ironnya seperti ini, tidak iron yang engkol karena penjenengan tidak ada keraton untuk abdi dalam kakung. Mereka ada iron sing iwonkan engkol. Mereka sebagai pembeda antara abdi dalam karo gusti. Lalu ada setagen dan lontong yang tampak kuning. Lontong. Lalu ada kamus timah yang tengah ini. Lalu burung atau keris dan celelok, slok. Menika kelengkapan dari busana kakung untuk busana kaditenan keseharian. Busana wanita menika busana kebaya tangkepan. Tangkepan itu Kartini. Tangkepan. Nah, cuma memang ketika era GKN Mas HB10 menika dhuwur dibuka sithik terus ada kutu baru ke bawah, tapi bawah nangkep lagi. Menika era GKN Mas HB10. Sinjangipun wiron, lataripun cemeng atau pethak atau latar putih, dan latar menapa peteng. Ini disebut latar peteng. Kalau latar peteng nanti ada konotasi lain karena penyebutan peteng atau gelap itu ada interpretasi lain. Jadi latar hitam atau latar putih. Pukel itu pukel tekuk menggunakan sambul dan pukelnya pukel tekuk, selok dan selok. Dasar ini kenapa kok ada busana takwa? Ada busana takwa menika dasaripun dari surat Al-A'raf ayat 26. Bahwasanya disebutkan sebaik-baik busana adalah takwa. Sebaik-baik busana adalah takwa. Jadi takwa di sini ketika sebagai busana rohani lalu diwujudkan menjadi busana patindak atau busana badan. Miturut cariyos, busana takwa menika ingkang yasa Kanjeng Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Cuma memang perlu penelaahan lagi Kalijaga yang keberapa. Kalijaga 1, 2, 3, 4 atau berikutnya. Tapi kemungkinan ini didesain oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang pertama. Podo karo ketika bangun masjid Demak dengan soko tatal. Kenapa kok menggunakan soko tatal? Iya, karena dengan soko tatal itu bisa sebagai pegas. Jadi ketika ada guncangan, soko ini meli. Dan teknik soko tatal itu adalah teknik untuk membuat tiang kapal, tiang layar dalam kapal. Itu teknik dari China. Sebaik-baik busana adalah takwa. Buat jadi busana takwa, busana rohani jadi busana
Ayu tadi, Ayu ngendika bahwasanya Prajajan Giyanti ini adalah pengurangan wilayah Surakarta untuk diberikan kepada HP 1 terkait dengan surjan menika nggih ngantos samangke sing dicek. Bagi kita yang di Yogyakarta surjan menika cahaya pepadang tumrap sedulur-sedulur wonten Surakarta. Surjan menika tegese mesur ke kerajaan. Mesur ke kerajaan mergane Praja Surakarta dados berkurang. Ketika Palian Negari, kalau wau dipun ngendikaken bahwasanya ada Palian budaya, Palian wilayah, Palian pusaka. Yogyakarta menggunakan budaya yang lama, Surakarta menggunakan budaya baru dengan dasar budaya Mataram. Pusaka memang dibagi. Salah satu pusaka yang panjenengan nanti bisa lihat ketika sekaten. Ketika sekaten ada pusaka yang dulu dibagi antara Jogja dan Surakarta, yaitu gamelan sekaten. Yogyakarta mendapatkan Kanjeng Kiai Guntur Madu, Surakarta mendapatkan Kiai Guntur Sari. Nah, Guntur Madu di Yogyakarta lalu diputrani menjadi Naga-Wilogo yang lebih muda. Sedangkan yang Surakarta, Guntur Sari diputrani menjadi yang lebih muda namanya Guntur Madu. Jadi Guntur Madu ning Yogyakarta sama Guntur Madu Surakarta menika sepuh Guntur Madu yang Jogja, karena gamelan sekaten Guntur Madu Guntur Sari awalnya dari Sultan Agung. Sultan Agung terus diboyong ke Kartosuro sampai dengan Surakarta. Nah, ketika Palian Negari menika dipun bagi Yogyakarta mendapat satu perangkat, Surakarta mendapat satu perangkat. Oke. Terkait menika busana Ngayogyakarta ginakaken busana Mataram ingkang lami. Jadi ini adalah busana Mataram yang lama. Karena apa? Karena dalam busana ini memiliki arti-arti yang tersembunyi atau termaktub dalam wadah busana menika. Tidak hanya sekedar busana untuk menutup badan atau menutup aurat, tapi ada maknanya. HB1 sengaja kenapa kok Ngayogyakarta menika milih menggunakan busana takwa? Karena ketika Jumenenoto HB1 menika memberikan piwulang kepada prajurit yang kepada kawulanya dengan watak jiwa satya Ngayogyakarta. Yang wiji greget sengguh ora mingkuh. Yang wiji menika gemblenging tekad mantep, greget menika semangat, sengguh menika percaya diri atau harga diri, ora mingkuh menika tanggung jawab. Dulu dalam memberikan piwulang menika kanthi cara beksa tari. Kenapa kok prajurit harus menari? Ya, karena ketika menari setunggal menika nahan hawa nafsu. Lalu yang kedua latihan otot, latihan nafas. Sehingga dengan berlatih tari menika bareng karo ulah keprajuritan. Ketika obahe tari menika pelan, menika otot akan terlatih semakin kuat dan sebagainya. Nah, dengan watak satrio dari piwulang HB1 tadi dengan direnggo menggunakan busana takwa yang diharapkan akan menjadi insan yang sempurna, yo jiwane, yo wadake. Wujudipun busana lengan panjang, rah pirangan jangga inggil. Terus nek surjan menika rah pirangan jangga menika inggil rahnya. Jadi dalam pemakaian surjan ini tidak tekuk seperti keras itu kudu ngaten. Tutup perangan jangga. Perangan ajeng belahan nutup manengan namanya geblakan. Jadi menika nutupipun ke sana ke kanan untuk Yogyakarta karena ada busana yang menutup ke kiri. Menika sami busana takwa cara Surakarta. Nutupnya ke kiri. Yogyakarta geblanipun ke kanan. Ujungipun lancip. Untuk surjan ujungipun lancip. Nggih. Dari busana takwa menika
mengku teges utawi mengku pralambang. Pramila menika dipilih ini Pangeran Mangkubumi. Terus saya busana tako dalam penciptaannya dulu ada maknanya dulu baru diciptakan busananya. Beda dengan blangkon. Blangkon ki ana barang esik lagi digoleki filosofine. Sehingga beberapa tayangan dalam YouTube saya rada kaget kenapa kok seperti itu. Karena dulu ketika saya belajar blangkon diulangi ora ngono. Artinya ana blangkon esik lagi digoleki sih, padahal yang ada maknanya adalah ikat atau udeng yang dipakai Mas dua ini ada artinya udeng. Terus ini mungkin kok udeng ya. Jangan loncat pelan-pelan Mas. Aja kesusu. Kita ke busana takwa dulu. Jadi dalam busana takwa ciri-ciri yang harus ada. Jogo menika benihipun 6. Jadi ada 3 di sisi kanan, 3 di sisi kiri. Menika lambang dari rukun iman. Umat Islam menika wonten lambang rukun iman yang berjumlah 6. Lajeng wonten dodo menika wonten benihipun kalih. Kanan 1, kiri 1. Menika lambang kalimat syahadat 2. Lajeng wonten padaran di dalam meskipun tidak terlihat menika wonten benihipun 3. Tak penelitian ini rapat kok. Jadi meskipun tidak terlihat dari luar, tapi di dalam menika wonten benihipun 3. Benih 3 menika lambang dari nafsu 3 hal yang harus ditutup. Karena nafsu itu berasal dari perut. Tidak dihilangi. Mergane nek nafsu ki dihilangi wonge melu mati. Jadi manungsa lahir menika nafsunipun wonten skala. Abang, ireng, kuning, putih. Sebat angkara, lodra, sukardo, anura. Abang menika nafsu amarah. Nafsu amarah sehingga ya cara gampangnya gampang tibak kok gampang nesu, gampang murid. Tapi di sisi lain nafsu merah menika nafsu yang dapat menimbulkan semangat. Lajeng abang ireng. Ireng menika lodra. Lodra menika nafsu untuk ingin dahar, unjuk, tilem, sari dan sebagainya. Di sisi lain menika nuwuhaken daya kekiatan. Yang ketiga menika nafsu yang berwarna kuning, menika nafsu sukardo. Sukardo menika nafsu keinginan akan hal keindahan. Delok wong bagus, delok wong ayu, weruh papan gemelar sing endah, barang rerenggan sing apik lan sapanunggale. Tapi di sisi lain nafsu berwarna kuning menika ndayani gadah gegayuhan, mempunyai cita-cita. Nah, yang terakhir adalah nafsu putih. Nafsu putih bernama anuraga. Nafsu untuk berbuat baik, nafsu untuk beribadah dan sebagainya. Nah, 3 nafsu abang, ireng, kuning menika dipun tutup. Tidak dihilangkan, tidak dihilangkan wonge melu mati. Jadi ditutup, tidak terlihat, ning tetap ono. Tetap ada. Artinya dikendalikan. Nah, sing diumbar 1 nafsu yang putih, anuraga, nafsu untuk berbuat baik, nafsu untuk beribadah dan sebagainya. Nah, ketika panjenengan bersani, benik kancing dalam busana takwa menika dibungkus dengan kain yang sama dari busana itu. Artinya, ketika sudah ngerasuk rukun iman berjumlah 6, sudah ngerasuk syahadat berjumlah 2, ora perlu diketok-ketok, disamarkan, karena itu adalah agama ngaji, agama bagi diri, ora perlu diketok-ketok, disamarkan saja. Oleh karena itu kancing dibungkus dengan kain yang sama dari bahan surjan. Nah, untuk sing nganggo kancing emas terus pundi Mas? Ya suben.
tapi pemaknaannya jadi berkurang. Menika terkait dengan busana. Lalu ciri lagi, ketika panjenengan dadak surjan, nah perlu diperhatikan bahwasanya di bahu menika tanpa jahitan. Jadi surjan menika di bahu tanpa jahitan. Kalau dengan busana lurik ini akan terlihat garisnya terus tanpa jahitan. Jadi bagian depan dan bagian belakang menika satu kain, gitu. Di sini tidak ada jahitannya. Satu kain. Terus dibolong tengah untuk bulu. Nek surjan kok neng kene ana jahitane, jenenge hem model surjan. Jenenge hem model surjan. Karena surjan tidak ada jahitan di sini. Panjenengan pernah ikut pemulasaraan jenazah, mengkafani jenazah untuk muslim? Nanti. Panjenengan saged mirsani lawon atau kafan jenazah menika dari kain lembaran. Lalu digunting tengah, ya, digunting tengah sampai dengan tengah, lalu dilekeri, dibolong untuk sirah. Nah, setelah disujani, lalu jenazah tadi akan disareke, sirah menika pas nggon bolongan. Terus sing nggon guntingan tadi diklangkuke melalui pundak untuk busana landhep. Barulah ada kafan-kafan berikutnya. Nah, potongan surjan menika sami kalian potongan lawon menika. Potongan surjan itu sami dengan potongan kain kafan jenazah. Oleh karena itu ketika nganggo surjan kok yak-yakan. Rawahun. Karena kok sing dienggo iki padha potongane karo potongan busana layon, busana jenazah. Oleh karena itu ketika menggunakan surjan menika selalu mengingatkan akan kematian. Ketika ingat akan kematian, sarwa sari mesti ngati. Menika yang diharapkan. Jadi untuk Yogyakarta, surjan menika busana dengan tataran paling tinggi, bukan beskap seperti jas itu. Itu malah tatarannya ada di bawah surjan. Narso dalem sultan menika selalu memakai surjan. Cuma bedanya kalau narso dalem menika menggunakan sebagi menika kembang-kembang. Canda ibu. Next. Bahan surjan menika bisa dengan sebagian atau kembangan. Nah, karena narso dalem menika menggunakan busana kembang-kembang. Oleh karena itu, sebagai masyarakat dan juga ada dalam tata aturan perda perbuk perwal menika bahannya yang untuk masyarakat adalah lurik. Sedangkan sebagi untuk narso dalem. Ini apakah tidak boleh menggunakan sebagi, Mas? Boleh. Asalkan satu, tidak dalam rangkaian upacara kenegaraan atau pemerintahan. Yang kedua, tidak dalam agenda lakon. Nah, terus saupama panjenengan pengen nganggo sebagi dienggo mantenan, boleh. Karena kalau dilarang seluruhnya kita akan kehilangan satu sebagian. Ada kan iki ora oleh. Nah, tuku bakal luwih murah sebagi. Iya. Lebih murah sebagi. Jadi sekedar menapa sih? Nepake diri mau, nepake diri. Sebelum ada tata aturan dulu ketika pas sekatenan ada pameran keraton gitu, orang di dalam yang jaga pameran mereka kan disurjan sebagai yang cici kembangannya, tidak kembangannya gede, karena kembangan gede mereka karena suka. Setelah ada peraturan barulah sekarang menggunakan lurik. Ada kembang batu itu kados polos ning ana motive. Lalu batik, surjan batik itu yang mempopulerkan adalah Ki Sino Nugroho. Dalam Ki Sino Nugroho almarhum mereka menggunakan surjan batik dan hingga saat ini banyak yang surjan batik dari Ki Sino. Sinjang kakung mereka dipun miru biar antara tigang nyari cacah
itu ngantos 9 lira. Jadi jarit nggih, jarit untuk kakung menika pira? Menika kira-kira 3 jari. Kok ora disenteni ya Mas? 10 cm atau 15 cm. Ya seragam. Boten. Ketika menggunakan jari masing-masing, menika nanti akan pas karo selirane sing nganggo. Pamane 10 cm. Ya 10 cm. Sing nganggo ya ini gagah gede dhuwur, lirane dadi ketok. Cilik. 10 cm sing nganggo ya ini alit, dadi ketok gede. Oleh karena itu dengan jari masing-masing menika badhe pas kalian seliranipun ingkang nganggo. Ujung ingkang gawah lebet dipun biru langkung alit, kalian nyari sifat pengasih minangka kontrol. Jadi yang masuk ke sini di dalam menika dipun biru naminipun pengasih. Fungsinya sebagai kontrol. Nek jarike dawa, nek jarike cendhek ora usah dikai pengasih. Regane napa nek dikai pengasih? Juru kae pengasih Mas men rapi, nek jarike cendhek diubetke ora tekan. Nggih. Nek wonge lemu, arep muni 5, diubetke wis copat. Nggih, menika seret dipun katingalan. Seret menika bagian di tepi jari menika. Menika naminipun seret. Cara gampang ketika ini jari Solo mau jujur. Lihat saja seretnya. Seretnya putih, Jogja. Seretnya putih, ini Jogja. Untuk Surakarta seretnya ada ya kuning, ada ya coklat dan sebagainya. Jogja putih semua Pak? Jogja putih semua. Putih. Latar ireng, ya. Ini kan latar ireng. Latar. Ini kan seretnya pun putih. Latarnya putih. Ini kok cara mudah untuk memilih jarit Jogja Surakarta. Nek panjenengan mundur jarit menika dibuka, aja gelem nek napa mundur lempitan langsung ditampani, dibuka sih. Dibuka terus dilempit menjadi 2. Dijeret. Gawane sepiro? Jadi ketika jarit selembar kita ditangkap bukan lalu dijeret, itu kira-kira panjangnya sekian. Kurang, sak tahu. Nggih. Menika sangat napa standar jarit panjangnya 2 kali ini. Nggih. Kalau kacu menika 2 kali yang 2 kali menapa? 1 kacu. Ada hitungan 1 kacu. Sak kacu itu sak lapak. Jadi antarane lebar dan panjang menika sama. Sak bujur sangkar itu sak kacu. Jadi 2,5 kacu. Because ya setelah itu lalu panjenengan perawat dijeret didelok jarine bolong apa ora. Kalau bakul sing jujur mesti akan bilang, Mas iki ada bolongnya sak mrico, bolong sak kacang hijau, bolong sak jagung, bolong sak gile dan sebagainya. Kalau bakulnya jujur. Nah, kok iso bolong? Iya, karena dalam membuat batik menika cedak mawa. Cedak bara api. Sehingga ketika ono sing meletik iso bolong. Lalu jarit menika ada beberapa macam. Yang satu jarit tulis. Dalam pembuatan ditulis tadi bolak-balik padha. Lalu yang kedua, menika jarit cap. Dalam pembuatannya dicap, menika bolak-balik ya padha. Lalu yang ketiga kombinasi batik, tulis dan cap. Yang keempat menika tekstil motif batik atau disebut batik printing. Batik printing menika ngarep cetok ning burine semu-semu blur. Putih. Menika tekstil motif batik. Cirinya yang jadi kalau jarit, tulis dan cap menika anggone mesti malam. Bau malam. Lilin malam nika. Sedangkan yang tekstil motif batik anggone tekstil. Namanya tekstil. Nggih. Menika jadi seret menika kedah dipun ketinggalaken seret putih menika cetha saja. Pangagemipun mubet maniwa wiron dawah ngajeng buser terus wironipun dawah ngajeng mubetipun maniwa. Cara gampang nek kakung jarikan iso cekel nganggo tangan tenen terus disampirke keris iso melangkah adoh berarti bener.
iki iso mlangkah. Ning nek dicekel sampai ke keris kok singset. Itu cara pemakaian putri. Kalau pemakaian putri. Kalau putri memang biasa dengan tangan kiwa. Lerek kakung sabetan asta tenen, yang dimaksud sabetan asta tenen menika serat. Jadi ketika menggunakan motif lereng gitu, mereka lerengnya dari arah kanan atas ke kiri bawah untuk kakung. Sedangkan untuk putri dari kiri atas ke kanan bawah atau sabetan asta kiwa, sehingga ketika kakung di kanan, putri di kiri, lerek jari akan empuk di bawah seperti huruf V. Ini kok yang Ngayogyakarta. Kalau yang Surakarta tetap sama, kakung sabetan asta tenen, putri juga sabetan asta tenen. Untuk Surakarta seret ditutup, tidak terlihat. Oke, lalu ada lagi motif yang menunjukkan ini jari ini ngisor dhuwure ndi. Menika ada burdo. Suwi burdo menika ngablakipun migah. Jadi ada di pedesaan menika kala mangsa dipun prangguti dijumpai burdo menika jungkir. Suwine medhun. Nggih. Pertama, wedi nek madani kraton. Karena kraton mesti le ngagem suwine munggah. Di sisi lain, pancen durung ngerti nek suwine kudu munggah. Ada berbagai macam hal kenapa kok le nganggo ngono. Terus ada batik yang dibuat sing kene kurdane munggah, sing kene kurdane dhuwur, kene munggah meneh, kene medhun meneh. Ani men ora bingung le nganggo. Iki munggah kok medhun, iki batike ngene iki. Munggah medhun kurdane. Oke. Tadi menawi lereng atau parang nalika dipun agem kasawan saking ajeng lereng sijan sami kalian doyongi. Jadi ketika sabetan asta tenen di sini memakai keris dari depan tampak searah dengan caranya ngagem keris. Nah, biyen ketika saya mendapat ulangan tentang jarit, nek nganggo jarit iki padha karo doyongi keris. Padha karo doyongi keris. Jadi ketika kerisnya doyong seperti ini, jari ke sana. So ngarep padha nek so mburi dadi cross. Dulu saya mendapatkan pelajaran gitu. Kan bareng tak pikir-pikir, terus caranya nganggo keris piye? Karena ada cara menggunakan keris yang gini. Nek iki yo piye? Ada lagi cara yang menggunakan gini. Nah, oleh karena itu lalu saya berangkat dari jari matika. Jari matika ketika ngitung perkalian dengan jari-jari seperti itu. Matematika wis iso, berarti kudune cara iki ya iso nganggo. Lalu timbullah sabetan asta tenen dan sabetan asta kiwa, sehingga mudah untuk dilihat, mudah untuk dipahami. Nggih, menika amalipun contohipun. Jadi ketika jarit menika lerengipun ke sini, doyong keris sih sami. Sing dikarepe yen ngoten. Dalam wiru menika yang agak sukar atau sulit adalah gini. Ketika sing ireng tiba nggon ireng nggon wirone, sing putih ya tiba nggon putih nggon wiron. Nah, ini yang agak tidak mudah, sehingga ketika panjenengan menjadi juri dalam lomba biru, ini pertimbangan terakhir. Pertimbangan terakhir. Ketika motifnya balik, sing ireng nek nggon wirone ya ireng, sing putih nek nggon wiron ya contoh kemauan, lajeng aku rancang beberapa Ngayogyakarta menika kanan depan. Jadi asta kumlawe lajeng nempel. Nempel mawon. Terus kumlawe lajeng nempel. Menika Ngayogyakarta. Sedangkan yang untuk Surakarta menika kiri yang depan. Beberapa waktu lalu saya menemukan foto, tidak lagi saya baca.
acara di Mangkunegaran dirawuhi oleh Pangeran Surakarta karo Pangeran Ngayogyakarta. Sing Ngayogyakarta itu tanpa kangsenan tengah ngarep. Sing Surakarta kiwa ngarep. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena Ngayogyakarta berangkat dari keprajuritan. Sehingga tengah ngarep sawiko inggati sedia setiap saat. Sedangkan yang Surakarta, kenapa kok kiwa sing ngarep? Karena bodhone ditopok ngayun. Bodhone dikeke ngarep. Sing diketoke bodhone, ning tengane pintar. Tengane pintar. Buktinya apa? Buktinya berbagai macam serat. Berbagai macam serat. Menika terbit Solo. Serat Ulang Reh, ada serat Widotomo, ada serat Kolotidho, Sabdojati dan sebagainya, Surakarta. Sedangkan yang Yogyakarta masih terkungkung di dalam keraton. Bukti lagi baru saja yang mengupas tentang Yogyakarta yang Klaten. Tapi bodhone sing kok ayune tenane. Sinjang Putri menika dipun biru wiyar 1,5 dan 2 jam. Cacah itu sampai 11 kilo. Seret dipun ketinggalan pangantenipun mubet manengan. Kalau pria ke sana, kalau wanita ke kanan. Jadi nek kakung bisa dibuka nganggo tangan tenen, nek putri bisa dibuka nganggo tangan kiwa. Menawi lereng atau parang nalika dipun agem kasawan saking ajeng lereng sinjang ros kalian lereng sinjang kakung. Lerek putri sabetan asta kiwa. Nggih, menika foto pemanten para putra dalem Sri Sultan Hamengkubuwono. Menika katingal sing kakung lereke sabetan asta tengah. Putri sabetan asta kiwa. Jadi ketika kakung putri jajar kakung di tengah, putri nang kiwa, menika cross empuk wonten ngandhap. Tadi saya aturkan juga tentang iron itu. Menika sing cemeng dipun cemeng, sing putih dipun putih. Nah menika sebagai pertimbangan terakhir ketika menentukan di juri. Beda dengan ini, sing putih dipun gelap. Kalau nangguh orang dapat, nangguh orang dapat, meskipun bisa tapi tidak. Ini kan maksud dalam menggunakan parang barong. Maksud dalam menggunakan parang barong, lereke sabetan asta tenan. GKR Mas menika parang tumurun dengan sabetan asta kiwa. Kita jadi final. Sehingga ketika Nasr dalam menggunakan parang barong sebagai busana kebesaran Raja-Raja Mataram, oleh karena itu masyarakat sebaiknya tidak menggunakan parang barong ini untuk keseharian, kecuali untuk tuntutan pentas. Nah, tuntutan pentas monggo. Upamane tuntutan pentas masuk upamane ketika ketoprak sebagai raja, namanya Sultan Agung. Sultan Agung nganggo parang barong. Tidak apa-apa. Nah kemarin ketika film Sultan Agung itu ada hal yang griseni sehingga buku film itu di-take ulang. Yaitu ketika Sultan Agung menggunakan parang rusak, mbane nganggo parang barong. Mbane mengguri lenggo. Mbane mengguri lenggo. Akhirnya ketika itu rilis, loh, ini kepiye? Penataan kostumnya gimana? Lalu take itu diulangi, scene itu. Seperti itu. Menika Karso Dalem menggunakan parang barong tumurun di Bangsal Kencana yang tadi dihentikan Pak Yu. Kenapa kok kursinya ada sandarannya, Mas? Ya, karena bukan kursi tata. Sing tanpa sandaran tadi kursi tata ketika Pasewakan Agung. Niko ketika upacara ngabekten pada bulan Syawal. Niko nampi salaman saking Kanjeng Gusti.
timbul menika peranatan arisan dalam batik. Beberapa batik yang sebaiknya tidak digunakan oleh masyarakat umum karena menjadi busana bagi sultan dan juga kerabat serta pangeran. Para rusak bareng ageng menika kangge para nata. Biur tidak ada guntur dan sebagainya. Oh gede. Para rusak bareng alit lebih kecil menika kangge para nata lan prameswari. Lat mlijon yang disebut mlijon menika ini tentang menika antara garis miring dengan garis miring juga antara